Baiklah, pilihan ada pada kita. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Sebenarnya hari ini berbicara tentang waspadai bahaya kemakmuran. Bapak Ibu Saudaraku, dalam paham teologi di masa sekarang ada yang menyebutkan istilah teologi kemakmuran. Tetapi di paham yang lain juga ada yang meyakini paham teologi penderitaan. Dua paham ini seperti bertolak belakang, karena yang satu teologi kemakmuran berkata kalau mengikut Tuhan harus makmur, harus sejahtera, harus diberkati. Karena itulah tujuan Tuhan. Tetapi paham teologi kesusahan, teologi kemiskinan, teologi penderitaan, mereka pun meyakini kalau mengikut Tuhan harus menderita, harus susah, harus sengsara. Masing-masing memiliki ayat. Masing-masing memiliki dasar firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebenarnya sebagai jemaat Tuhan yang digembalakan di tempat ini? Saya dua-duanya tidak menampik atau tidak satu pun itu saya jadikan doktrin utama dalam sebuah gereja. Karena semuanya bisa iya dan bisa tidak. Karena itulah hari ini saya memiliki beban ingin menyampaikan firman Tuhan tentang waspadai bahaya kemakmuran. Tetapi mari kita buka firman Tuhan yang pertama dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-10. Setelah hitungan yang ketiga, kita sama-sama dengan suara yang keluar. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini seperti ayat yang disebut menjadi teologi kemakmuran. Sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa langsung kita simpulkan demikian. Tuhan hanya ingin memberitahu bahwa ada dua kepentingan yang saling tarik-menarik di dalam hidup kita di bumi ini. Yang satu kepentingan Tuhan ingin membuat kita hidup berkelimpahan. Dan yang satu kepentingan si iblis yang disebut pencuri datang hanya untuk mencuri. Siapa itu pencuri? Yaitu iblis. Dia datang hanya ingin mencuri. Apa yang dicuri? Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Dia ingin mencuri kebahagiaan kita, kebahagiaan keluarga kita, kebahagiaan Indonesia. Bukan hanya mencuri, dia pun sampai membunuh. Mulai membunuh ekonomi, membunuh hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, bahkan sampai membinasakan. Membinasakan itu sudah tidak berdaya. Sudah tidak mungkin bisa bangkit orang yang sudah binasa. Tetapi dia bilang, Yesus sendiri bilang, aku datang justru supaya mereka mempunyai hidup. Yang tadi ingin membunuh, tetapi Yesus datang ingin memberi hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, bukan dalam segala kecukupan. Apalagi dalam segala pas-pasan. Tapi disebut dalam segala kelimpahan.
Nah, inilah yang orang klaim adalah teologi kemakmuran, bahwa mengikut Tuhan harus makmur, mengikut Tuhan harus kaya. Jadi lebih kurang 30 tahun yang lalu teologi kemakmuran ini mulai didengung-dengungkan. Kalau mau jadi pengikut Tuhan atau mau jadi anggota gereja kami, kau pasti makmur. Wah. Lalu ada juga satu ayat yang menyebut, mari kita buka Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat yang ke-28 kita baca sama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah ucapan Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya. Dia katakan, marilah kepadaku. Jadi dia ajak semua orang datang, bukan sebagian, sebab dikatakan marilah kepadaku. Terus semua, bukan sebagian. Ajakan ini untuk semua manusia, semua orang. Marilah semua yang letih lesu. Jadi terserah dia mengikut Tuhan sudah letih, sudah lesu, bebannya pun berat. Nah, inilah keunggulannya. Kalau mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberi tawaran, marilah kepadaku semua tidak terkecuali, tua, muda, anak-anak, yang berbeban berat, lesu, letih. Jadi semua yang berbeban berat, bukan saja soal uang yang kurang, tetapi beban orang itu berbeda-beda. Ada banyak, uangnya banyak, tetapi bebannya yang lain tak ketulungan. Makanya Tuhan bilang semua yang letih lesu, letih karena pekerjaan, letih karena persoalan hidup, marilah semua letih lesu. Diperkuat dengan lesu. Yang lesu itu sudah tak berdaya. Kalau letih masih kuat, artinya masih ada sebenarnya, cuman udah capek. Tapi kalau udah lesu, sudah tidak bergairah. Nah, ditambah berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dua ayat ini mungkin cukup menjadi ayat yang memastikan bahwa Tuhan punya kepentingan untuk membuat kita sejahtera. Semua orang harus berusaha keluar dari kebodohan. Jadi semua orang, saudara saya harus berupaya untuk keluar dari kebodohan, dari kemiskinan, dari kemelaratan. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar kalau dia tidak berupaya. Caranya bagaimana? Tidak boleh tinggal diam, karena Tuhan bilang marilah kepadaku. Kata mari itu tidak boleh pasif. Jadi ada timbal balik, ada respon dari kita. Makanya saya katakan semua orang harus berusaha. Harus berusaha untuk keluar dari kebodohan itu. Caranya keluar dari kebodohan. Tidak akan pernah kita pintar kalau tidak mau keluar dari kebodohan. Caranya baca buku, belajar, sekolah. Jangan seperti yang saya pernah dengar, dia tidak mau belajar, apalagi mau ujian kelulusan. Dia tinggal berdoa, Tuhan tolonglah, berikanlah jawaban kepadaku. Apa begitu? Kita tidak diajar seperti itu, lalu Tuhan kirimkan jawaban soal nomor 1 jawabannya A, nomor 2 B. Bukan begitu. Tetapi kita yang harus berupaya belajar. Maka Tuhanlah yang akan menolong kita mengingat apa yang kita pelajari. Makanya saya katakan semua orang harus berusaha. Ada respon ajakan Tuhan Yesus, mari. Tuhan akan memberi kelegaan, tapi kita tidak akan pernah mengalami kelegaan kalau tidak mau datang kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang mari, marilah kepadaku.
tapi kita nggak pernah mau datang. Jangan pernah harap. Begitupun kita harus keluar dari kebodohan dengan cara belajar, keluar dari kemiskinan dengan cara bekerja keras. Maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Jangan sampai berharap Tuhan mau turunkan 1 karung uang. Kalau diturunkan kira-kira 1 karung uang yang udah dibundal-bundal, itu kalau 1 karung itu berapa ratus juta atau berapa M ya? 1 karung, itu kan berat ya. Apalagi kalau dipres padat, tiba-tiba dijatuhkan. Syukur-syukur kalau jatuh pas di halaman rumah kita. Kalau di halaman rumah tetangga, siapa yang bisa klaim itu milik kita? Contoh ke rumah saya, tiba-tiba tujuannya mau jatuhkan ke halaman rumah saya. Tiba-tiba halaman rumahnya Ibu Nenggolan yang kena. Pluk. Apa bisa saya klaim itu rezeki saya? Berkat saya nggak bisa. Syukur-syukur di halaman yang jatuh. Kalau jatuh pas kita lagi makan begini, dia timpa 1 karung. Jadi Tuhan tidak sebodoh itu. Tidak ada kebodohan pada Tuhan. Justru dia adalah Tuhan yang maha bijaksana. Makanya dia mengajar kita untuk bekerja. Keluar dari kemiskinan, keluar dari kebodohan. Dan itu adalah salah satu tujuan Tuhan memanggil kita. Supaya kita mendekat kepadanya, agar kita hidup dalam keberkatan, bahkan dalam kelimpahan. Kata kelimpahan itulah yang disebut kemakmuran. Lalu kenapa saya menyebut bahaya dalam kemakmuran? Kemakmuran bisa jadi gelombang baru, gelombang yang baru. Semua punya tujuan ingin makmur, ingin sejahtera, ingin banyak duit, dompet selalu terisi, tidak pernah kosong. Coba cek dulu dompet siapa yang paling tebal hari ini. Istri saya sudah datang, saya sudah diisi dompetku tadi malam. Wih. Tuhan ingin memberi kita kesehatan, Tuhan ingin memberi kita kemakmuran, berkat, tetapi waspada. Kemakmuran itu bisa jadi gelombang yang baru. Kemakmuran itu bisa jadi angin badai yang mendatangkan malapetaka. Itu yang ingin saya dalami kepada kita sekalian. Karena saya lihat tanda-tandanya udah mulai makmur ini. Coba bilang dulu kiri kananmu, friend, tanda-tanda kemakmuran sudah dekat. Tapi waspada. Supaya jangan sampai kemakmuran atau berkat-berkat itu justru kembali melipat balik. Menghancurkan hidupmu. Menghancurkan rumah tanggamu. Kemakmuran bisa jadi malapetaka. Malapetaka yang pertama dalam keluarga. Malapetaka yang kedua bisa dalam jemaat atau gereja. Kemakmuran bisa jadi malapetaka di gereja. Dan kemakmuran bisa jadi malapetaka di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudaraku, kemakmuran itu dalam standar manusia pun berbeda-beda. Jadi standar kemakmuran di tengah-tengah masyarakat itu berbeda, tidak sama semua. Saya contohkan begini. Orang berpenghasilan 1 juta per hari merasa lebih makmur dari orang yang berpenghasilan 500.000 per hari. Betul ya? Iya. Berarti dia udah makmur karena udah berpenghasilan 1 juta sehari. Wih, ada enggak? Jangan heran, banyak sekali 1 juta sehari, itu terlalu banyak. Berpenghasilan 1 juta sehari di negeri kita ini. Yang kedua, orang berpenghasilan 5 juta
per hari merasa makmur di tengah-tengah orang yang berpenghasilan 1 juta. Sama-sama makmur, tapi standarnya beda. Saya sudah berpenghasilan contoh 1 juta, kalau saya merasa di tengah-tengah orang yang hanya berpenghasilan 100 ribu, makmur. Tapi coba saya ditaruh di tengah-tengah orang yang berpenghasilan 50 juta per hari. Sudah makmur enggak saya? Malah saya mungkin orang termiskin. Tangkap? Amin? Begitu juga orang yang berpenghasilan 20 juta sehari. Dia sudah pasti menjadi orang yang makmur di tengah-tengah orang yang hanya berpenghasilan 10 juta per hari. Saya kemarin lama chattingan dengan anak saya, Ripka, di Amerika. Dia sambil kuliah, jadi kalau hari libur, Sabtu Minggu, nah hari ini dia kerja. Hari Sabtu ini masih di sana malam, jualan dengan teman bosnya lah. Mereka terbang bikin event-event di satu daerah, satu negara bagian. Jadi mereka terbang 1,5 jam, lalu dia dibayar sekian $100 hanya 3 hari itu. Nah, lalu dia bilang, Pak, penjualan kami hari ini sudah mendekati 25.000 US dollar. 25.000 coba kali 15.000 berapa itu? Ada yang bisa hitung cepat? Hah? Ya, kalau 20.000 ya. Nah, kalau 300 juta. Benar Bapak Ibu, saya tanya, benar enggak nak kalian bisa jual hanya bikin bots, tahu bots ya? Kayak tenda-tenda, yang mereka jual apa? Indomie, mie goreng, mie, itu aja yang dijual, dikirimkan foto-fotonya. Berapa itu per kayak nasi apa, nasi campur, berapa itu per dos? $40. Coba hitung Stephen, hitung dulu $40 itu kali 15.000 berapa? Dia bilang 600.000 per satu kali makan. Coba kalau kita ditaruh di sana, kita udah kaya enggak? Siapa yang paling kaya di sini? Mungkin Pak Utapaya atau Pak Si Om Mingka? Coba taruh dulu, tinggal di sana. Jangan-jangan gaji sebulan 10 hari pun berat. Tangkap dulu. Jadi kemakmuran di tengah-tengah manusia itu sangat sulit dirumuskan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mengapa kemakmuran bisa jadi bahaya dalam keluarga? Kan saya sebut tadi bisa jadi malapetaka dalam keluarga, bisa dalam berjemaat, bisa dalam bermasyarakat. Kenapa Pak Pendeta ini khotbah soal kemakmuran jadi bahaya? Padahal itu tujuan kita. Tidak ada masalah. Memang tujuan kita, tujuan Tuhan pun supaya kita sejahtera, supaya kita makmur, supaya kita diberkati. Tapi saya mendahului dulu khotbah. Supaya kalau kemakmuran itu datang, tidak menjadi malapetaka baru. Karena yang repot juga nanti gembala. Ketika kemakmuran itu sudah datang, lalu rumah tanggamu pecah, suami istri ribut. Kalau engkau tidak waspadai dari sekarang, saya rindu supaya semua jemaat keberkatan, saya rindu supaya jemaat semua ini melimpah seperti kehendak Tuhan tadi. Tapi saya akan warning bahwa kemakmuran itu bisa menjadi malapetaka baru, badai yang akan menggulung bagaikan ombak yang berskala 5 meter gelombangnya, menghancurkan hidupmu kalau engkau tidak waspadai. Kemakmuran bisa menjadi bahaya dalam keluarga. Apa yang menyebabkannya? Bisa keluarga hancur karena kemakmuran. Jadi bukan karena miskin aja keluarga bisa hancur. Justru saya melihat biasanya keluarga itu masih kuat menghadapi kesusahan, kemiskinan. Tapi ketika sudah mulai diberkati, saya mau tanya, kira-kira tulang kita yang polisi itu hancur karena apa?
makmur. Nah, apa yang menyebabkan saya menyebutnya menjadikan uang sumber segala kebahagiaan? Mereka kira dengan banyak uang, dengan mengejar uang, dengan mengejar rezeki, baru akan bahagia. Ada uang, baru bahagia. Tidak ada uang, ada uang, cinta. Tidak ada uang, abang ditendang. Hati-hati, jangan jadikan uang ukuran cintamu, pacaranmu, rumah tanggamu. Itu akan cikal bakal engkau kena badai. Saya sangat khawatir kalau kita tidak dari sekarang punya pondasi yang kuat. Besok lusa keluargamu sudah mulai keberkatan. Ini akan badai yang menenggelamkan. Ini bagaikan angin topan yang meruntuhkan. Makanya jangan dulu deh. Ada yang mau sejahtera, ada yang mau cepat-cepat kaya di sini. Kalau belum kuat. Jangan sampai sekarang keluargamu adem-adem bahagia karena masih engkau pas-pas. Ekonomi masih ya pas-pas lah. Saya senang, biarlah kalau perlu nggak usah pun kalian diberkati, yang penting seperti ini tiap minggu ada di rumah Tuhan, ada di kaki Tuhan. Daripada nanti sudah diberkati, sudah kepala dinas, sudah kepala cabang, sudah tidak ada lagi di gereja. Kemana? Oh, berangkat dinas. Kemana? Oh, berangkat lagi meeting. Saya sesibuk-sibuknya 15 tahun. Saya tidak meninggalkan ibadah. Kita kok yang mengaturnya. Mengapa kemakmuran bisa jadi bahaya dalam keluarga? Menjadikan uang tujuan hidup. Saya melihat istri Lot. Istri Lot ini kalau kita baca kehidupannya, istri Lot itu pekerja keras loh. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Istri Lot itu kerja luar biasa. Tapi ternyata itu hanya tujuan hidup, bukan pengisi hidup. Sehingga dengan kerja kerasnya diberkati dia. Tanda kutip diberkati. Dengan kerja kerasnya, dengan daya juangnya, dia berhasil banyak berkatnya. Dia bangun rumah kos, dia bangun rumah sewa, dia bangun banyak hal. Mungkin istilah sekarang dia bangun apa lagi? Banyak sekali dituliskan asetnya istri Lot. Sepertinya istri Lot sudah tak terpisahkan dari aset dan kekayaannya. Karena makin hari, makin bulan, makin tahun, makin bertambah-tambah hartanya di kota Sodom. Saat itu kebetulan dia membangun di kota Sodom. Tapi apa yang terjadi? Ketika kota Sodom itu menjadi kota yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan yang paling menonjol di kota Sodom adalah menjadi kota perzinahan. Kota perselingkuhan. Sampai di situ dituliskan, kalau laki-laki dengan laki-laki apa itu ya? Kalau laki-laki dengan perempuan apa homoseks atau apa ya? Saya tidak paham itu. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu apa? Gay. Gay kah gay?
Nah, tulisannya gay, sebutannya gay. Sampai mungkin perempuan dengan perempuan, saya tidak tahu. Bayangkan malaikat aja pernah datang berkunjung ke kota Sodom. Malaikat jenis kelaminnya apa ya? Malaikat itu nggak punya jenis kelamin. Mau diperkosa, ada ayatnya. Pokoknya yang dilihat agak bagus, agak mengkilat, wah itu menjadi sasaran orang Sodom. Jadi hati-hati wanita-wanita, jangan terlalu tebal bedakmu. Yang natural aja, sekedar bolehlah. Nanti engkau jadi sasarannya orang Sodom. Disitulah dia hidup berkembang, membangun banyak hal, istri Lot, sampai terkenal. Menjadi orang yang sukses. Dan hatinya melekat di situ. Tapi ketika Tuhan bilang Sodom mau diluluhlantahkan, Sodom mau dihancurkan dengan belerang, dia bakar. Enggak siap mentalnya istri Lot. Masa aset yang sudah begitu banyak mau habis. Tuhan bilang berangkat, ini akan segera. Detik-detik mau di bumi hanguskan sudah dekat. Sampai akhirnya Lot tarik istrinya. Udah dia ikut berangkat. Tinggalkan Sodom. Tapi hatinya ada di Sodom. Jiwanya ada di Sodom, tubuhnya sudah keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Karena hatinya terus masih melekat di Sodom. Tubuhnya sudah keluar. Lalu dia menjadi tiang garam. Jadi kalau ada yang mau ke Israel, nanti kita tunjukkan itu ada tempatnya. Kita lewati nanti. Ketika keluar kita dari Mesir, sudah mau mendekati Israel. Akhirnya karena harta, Lot kehilangan istri. Akhirnya karena harta, anak-anaknya kehilangan mama. Yang mata duitan, yang mata harta, yang mata aset. Pikiran istri Lot, jangan ada asetnya yang berkurang, kalau perlu bertambah terus. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, sudah semestinya lah makin bertambah harta kita, makin bertambah kedudukan kita, makin bertambah jabatan kita. Sudah semestinya harus berbanding lurus keintiman kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sebab kalau tidak berbanding lurus, katakanlah makin meningkat hartamu, jabatanmu, posisimu, maka iman percayamu, keintimanmu dengan Tuhan juga harus makin naik, bertumbuh. Jangan sampai ekonomimu bertumbuh, meroket, tapi imanmu gak bertumbuh, kesetiaanmu kepada Tuhan gak bertumbuh, jalan di tempat. Malah biasanya kecenderungan orang makin banyak jabatannya, keaktifannya di gereja makin kurang. Bisa dites dulu, doaku supaya ada dulu cepat-cepat di sini jadi kepala dinas, kepala kantor, apalah namanya. Tapi kalau dia sudah mulai jarang ikut kebaktian, baik kebaktian minggu maupun kebaktian malam, itu tanda-tanda, itu sinyal malapetaka akan datang. Makanya dia harus berbanding lurus. Kalau ketika ekonomimu makin meroket, jabatanmu makin naik, maka engkau pun harus makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makin sisihkan waktumu kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, engkau akan lepo. Tahu lepo?
Karena kedekatan kita dengan Tuhan, di tengah-tengah ekonomi kita naik, di tengah-tengah jabatan kita makin bertambah, kita makin intim dengan Tuhan, itu akan menjadi pagar kita. Itu akan menjadi pagar yang memagari kita dari banyak pengaruh si jahat, si setan. Kan jabatan kita makin naik, pengaruh setan makin banyak. Kalau saya tidak dekat dengan Tuhan 15 tahun, cengkeraman iblis itu luas, banyak. Oleh karena itu, jadikan kedekatan hidupmu dengan Tuhan itu yang akan memagari hidupmu, memagari rumah tanggamu. Jangan sampai terbalik. Ekonomimu sudah mulai naik, jabatanmu, rumahmu udah bertambah-tambah. Walaupun jangan disombong juga, Pak, kalau baru 1 rumah atau 2 atau nggak ada yang perlu kita sombongkan lah. Kalau perlu jangan orang tahu kita ada rumah selain yang kita tinggali setelahnya. Karena itu bisa hati-hati, kesombongan itu. Itu bersahabat itu biasanya dengan keangkuhan. Orang yang sombong biasanya akan angkuh. Kalau orang yang angkuh itu biasanya susah dinasehati, susah terima saran nasihat. Percaya deh. Jadikan kedekatanmu dengan Tuhan itu terus akan memagari hidupmu, menjagai hatimu. Karena makin dekat engkau dengan Tuhan, peluang si iblis makin tertutup. Tapi makin jauh engkau dari Tuhan, makin jarang ibadah, makin jarang ikut doa, itu menjadi pintu yang makin terbuka, makin menganga untuk kesempatan bagi iblis. Terus, mengapa kemakmuran bisa jadi bahaya dalam keluarga? Bagian C. Karena uang, hubungan dalam keluarga semakin renggang. Banyak orang, makin banyak uangnya, makin renggang hubungan suami istri. Makanya dengar-dengar nasihat Pak Gembala. Mungkin Bapak Ibu melihatnya soal uang, soal ekonomi, soal jabatan itu baru 100 meter jarak pandangnya. Saya sudah melihat jauh. Jauh. Jangan jadikan uang itu menjadi perenggang dalam hubungan. Tapi jadikan juga uang itu jadi perekat. Kalau mau jalan, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu. Ayo makan sama-sama. Ayo rekreasi bersama. Ayo wisata bersama. Kalau belum bisa wisata ke Yerusalem, ya wisata bersama ke Bali. Kalau bisa, kalau rasa terlalu jauh atau terlalu besar biaya ke Bali, wisata bersama ke Teletubbies, berpelukan, gitu. Iya, ini sungguh jujur. Jangan jalan sendiri. Sebab apalah gunanya? Kalau Pak Ayub sering saya lihat dia berwisata ke mana? Nah, harus sama-sama dengan si Tio ya. Mana Tio tadi? Sama-sama dengan Tante Ros. Begitu. Wisata bersama. Perakrab keluarga, hubunganmu. Supaya nanti makin diberkati Tuhan, wisata lebih jauh. Makin diberkati lagi, wisata lagi lebih jauh. Urus paspor supaya bisa menyeberang kemana gitu. Yang kedua, mengapa kemakmuran bisa jadi bahaya dalam gereja dan berjemaat? Tadi menjadi malapetaka dalam keluarga. Kalau uang itu jadi tujuan hidup. Kalau uang itu justru merenggangkan kita. Bukan mempererat. Jadi sebenarnya jadikan uang itu jadi lem yang akan merekatkan kita. Kan firman Tuhan bilang, bangunlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Bahasa lainnya, jadikan uang itu jadi lem
untuk membuat teman-teman kita menempel dekat dengan kita. Caranya ajak dia minum kopi gratis dia. Saya kadang-kala bukan karena banyak uang. Kalau ngajak teman-teman minum kopi di Jakarta di mana, apalagi udah pensiun kan, tapi bukan itu masalahnya. Jadikan mamon itu menjadi perekat. Jadikan uangmu itu perekat dalam keluarga, perekat dalam hubunganmu di tengah-tengah kantormu. Nah, mengapa kemakmuran bisa jadi bahaya dalam gereja atau dalam berjemaat? Jika ekonomi menjadi alat ukur penghargaan. Kan biasanya begini. Dulu ada yang bilang begini, kalau di Narwastu itu kalau Sintua harus punya mobil dulu. Ayo di sini ada enggak yang belum punya mobil? Sudah diangkat Sintua. Banyak kan? Bukan itu ukurannya. Ada yang bilang, kalau di gereja di sana itu harus yang berduit baru diperhatikan. Di sini semua dapat perhatian yang sama. Kita kunjungi, semua di sini kita kunjungi jemaat. Kita memberi perhatian yang sama. Karena tidak boleh uang menjadi alat ukur dalam berjemaat. Apabila uang jadi alat ukur, itulah yang disebut menjadi malapetaka di tengah-tengah gereja. Nah, kenapa kemakmuran atau uang menjadi malapetaka di dalam gereja? Bukan saja soal itu. Apabila uang dan kemakmuran menyebabkan aktivitas ibadah kita kurang aktif. Jadi karena makin diberkati, ya Pak Guru Tapea hari Rabu kemarin khotbah, mestinya jangan sampai udah makin naik jabatanmu, makin meningkat kedudukanmu, enggak pernah lagi kelihatan ibadah, kata Pak Tapea. Itu sangat betul. Mari kita koreksi hidup kita, kita koreksi kita. Apakah ketika kita sudah mulai dipromosikan Tuhan, aktivitas ibadah kita makin berkurang? Koreksi masing-masing. Kalau orang lain yang mengoreksi kita, kita pasti sakit hati. Tapi kalau diri kita yang mengoreksi kita, ya kita sakit hati kepada diri kita. Friend, coba dulu. Koreksi diri sendiri. Kalau saya yang mengoreksi, kalau saya menyebutkan, contoh hamba ini, nggak usah saya sebutkan lah. Hamba ini kayaknya aktivitasmu di gereja udah mulai kurang. Kan sakit hati, tapi koreksi diri kita. Makin berkurang enggak? Atau makin bertambah enggak? Jangan sampai karena uang, aktivitasmu, kesetiaanmu, frekuensimu beribadah makin berkurang. Yang berikut, mengapa kemakmuran bisa jadi bahaya atau malapetaka dalam gereja? Jika karena merasa berkorban lebih dari orang lain, menjadikan diri kita harus prioritas. Maksudnya begini, ada banyak di gereja-gereja, dia merasa, saya yang sumbang ini, saya yang sumbang ini, saya yang berkorban lebih banyak ini, saya yang begini. Maka dia seperti mau mengintervensi semua kebijakan di gereja. Karena saya yang banyak menyumbang, yang main ini harus ini, yang main musik ini harus ini, yang singer ini harus ini. Saya kok yang sumbang banyak gitu. Ini jadi bahaya. Seberapa banyak pun, seberapa besar pun pengorbanan kita, jangan pernah itu jadikan alat ukur untuk bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan di tengah-tengah pelayanan. Itu bisa jadi malapetaka. Tuhan butuh engkau diberkati. Tuhan butuh engkau banyak berkorban. Tapi bukan untuk sampai masuk ke dalam itu. Justru mestinya makin engkau banyak berkorban, makin engkau tersembunyi. Karena Tuhan bilang apabila engkau memberi, jangan seorang pun atau tangan kirimu mengetahuinya. Yang berikut. Iya. Perlu ada kewaspadaan. Kalau ini bukan saja kepada kita, mungkin lebih banyak mereka yang mengikuti ibadah online atau mungkin nanti sesi yang lain. Sebab
khotbah hari ini pun akan saya siarkan di YouTube. Maka saya beritahu begini, waspada juga kepada para pendeta, para hamba Tuhan, para pelayan, yang engkau hidup dan makan dari persembahan. Engkau hidup makan dari persepuluhan. Saya kan bebas, karena saya enggak makan dari persembahan dan tidak mengambil dari persepuluhan. Tidak salah orang makan, hamba Tuhan makan dari persembahan, dari persepuluhan. Tidak salah. Tetapi saya warning, saya ingatkan saja, supaya kalau engkau sudah makan dan hidup dari kolekte dan persepuluhan, bukankah kolekte itu adalah hasil jerih lelah dari setiap sidang jemaat? Mungkin ada yang kasih persembahan 1.000. Saya lihat kalau di kampung-kampung masih banyak memberi persembahan 1.000. Bukan karena memang banyak uangnya lalu dipilih yang paling kecil, bukan. Memang itulah keadaannya. Itulah situasi ekonominya yang sulit. Lalu dia memberi 1.000 itu sudah paling besar. Tapi dari hasil persembahan itu, kalau kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta lalu kita makan, tapi kita tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mendoakannya, dianggap aja biasa. Habis waktunya main catur, habis waktunya kesana kemari, habis waktunya menonton bola, atau mungkin mengikuti banyak hal di handphone. Saya kadangkala saya menangis melihat situasi para ibu-ibu yang tua memberi persembahannya. Begitu sulitnya dia mendapatkan uang, tetapi dengan iman dia memberi uang, dia memberi persepuluhan. Tetapi ada banyak hamba-hamba Tuhan tidak merasa bertanggung jawab, tidak merasa bersalah, memakan hidup dari persembahan, makan hidup kenyang dari persepuluhan, tapi tidak memberikan pelayanan yang maksimal. Malah seperti membuang-buang. Ada hamba Tuhan yang sudah membuang-buang uang karena saking banyaknya dari persembahan dan perpuluhan yang dia terima. Waspada. Saya sangat khawatir itu jadi kualat. Bukan karena uangnya, tetapi karena rasa ketidakpedulian, ketidakbertanggungjawaban atas berkat, atas air mata, atas keringat jemaat. Saya katakan saya merdeka dari sini. Walaupun perpuluhan di gereja kita ini tapi saya tidak menggunakan hak untuk mengambilnya sepeser pun. Sebenarnya perpuluhan itu pun sebenarnya masih banyak kita yang belum memberi, termasuk hamba-hamba Tuhan. Karena saya secara berkala saya minta rekapan per bulan dari bendahara. Rekapannya aja, enggak usah uangnya. Karena uang kami sudah cukup diberkati untuk kebutuhan kami. Dan saya bersyukur untuk tidak menggunakan hak itu. Sebab kalau saya menggunakan hak itu, pastilah saya harus menambah beban lagi. Pastilah saya merasa bersalah apabila memakan itu, memakan hasilnya, tetapi tidak memberikan pelayanan yang ekstra. Waspada hamba-hamba Tuhan yang mengikuti, yang baik YouTube maupun live streaming. Sengaja ini saya sampaikan supaya kita jangan sampai sudah diberkati tapi kita tidak pernah memberikan pelayanan yang maksimal. Yang berikut, mengapa kemakmuran bisa jadi sumber bahaya atau malapetaka dalam hidup bermasyarakat? Nah, saya menyebutnya apabila orang yang merasa makmur
merasa makmur, mulai menindas warga yang kurang beruntung. Ini kemakmuran itu bisa menjadi malapetaka di tengah-tengah masyarakat karena dia merasa sudah lebih dari yang lain, maka mulai dia melakukan penindasan, mulai melakukan ketidakadilan kepada masyarakat yang lain. Apabila harta dan kemakmuran memperkosa keadilan di tengah-tengah masyarakat, ya seperti yang saya sebutkan tadi, om kita yang polisi itu seperti ingin memperkosa hukum, merekayasa hukum, merekayasa keadilan, karena dia rasa dia bisa bayar penyidik, dia bisa bayar jaksa, dia bisa bayar hakim, dia bisa bayar saksi-saksi. Kan saksi-saksi itu sempat mau direkayasa, mereka akan menerima sekian-sekian kalau sudah. Yang penting bilang ini baku tembak saja. Itulah kekuatan kemakmuran, bisa memutarbalikkan fakta. Dalam Alkitab juga pernah, ketika Yesus mati, lalu dia dikuburkan, lalu bangkit dia. Maka, angkat dulu gak apa-apa. Nah, maka pernah para tua-tua orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi, ingin membayar kepada orang-orang yang menjaga kuburan itu. Mereka ingin menyogok dengan pesan, apabila ada bertanya bilang aja Yesus tidak bangkit, tetapi murid-muridnya datang mencuri dari kubur karena kubur itu udah kosong. Bayangkan kekuatan uang bisa memutarbalikkan fakta. Hati-hati keluarga kita, hati-hati jemaat kita. Kita butuh uang, keluargamu butuh uang. Tapi biarkan semuanya berjalan dengan koridor firman Tuhan. Saya menyebutnya begini: merdekakan hidup kita, merdekakan keluargamu, merdekakan seluruh anggota keluarga kita, baik dari uang dan embel-embel yang lain. Merdekakan hidup kita dari jabatan, supaya ketika kita menemukan jabatan, supaya ketika kita diberi jabatan itu, jangan kita salah gunakan jabatan itu. Jadi merdekakan hidupmu dari jabatan, merdekakan hidupmu dari uang, merdekakan hidupmu dari apapun itu. Maka dengan demikian, maka semua yang diberikan itu kita anggap hanyalah sebagai titipan. Sebagai titipan. Jadi kita enggak merasa kehilangan kalau itu suatu waktu diambil. Kayak pernah di media sosial pernah disebut begini, hidup ini jadikan seperti tukang parkir. Dia punya banyak mobil. Tapi ketika mobil itu pergi semua, dia enjoy aja. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan mobilnya, itu hanya titipan. Beberapa jam saja disuruh dia menunggu. Jadi harta kita ini pun, jabatan kita ini pun, jangan kita anggap ini milik kita. Ini hanyalah titipan yang besok lusa bisa diambil oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.